أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. على هذه النية وعلى كل نية صالحة الحمد النبي محمد المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وأزواجه وذريته وبيت أنصاره ثم إلى إخوانه من الأنبياء والمرسلين والملائكة المقربين والخلفاء الراشدين والصحابة أجمعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان الدين من الأولياء والشهداء الصالحين والأئمة المجتهدين والعلماء العاملين في الدين ثم إلى أرواح آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا ومشايخنا وإخواننا وأخواتنا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمات الأحياء منهم والأموات أن الله تعالى يغفر لهم ويرحمهم ويجعل الجنة أسماءهم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم. اللهم يا حي يا قيوم يا إلهنا وإله كل شيء إله واحد لا إله إلا أنت لا إله إلا الله الملك الحق المبين محمد رسول الله صادق الوعد الأمين. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق الخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. وقال تعالى أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه قال أقررتم وأخذتم على ذلكم إصري قالوا أقررنا قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم كيف أصبحتم قالوا أصبحنا مؤمنين بالله قال وكيف علامات إيمانكم نصبر على البلاء ونشكر على الرخاء ونرضى بالقضاء أنتم المؤمنون حقا. Al-Mukarramun, para asatidzah, para guru, para jamaah pengurus Masjid DKM Masjid Al-Hidayah, gimana kabar antum semua? Alhamdulillah sehat ya. Biasanya kalau ditanya kabar jawabannya sehat, alhamdulillah, luar biasa gitu ya. Sahabat Nabi kalau ditanya, ini ada satu sunnah Nabi, yaitu bertanya kabar di pagi hari. Nabi bertanya kepada sahabat, kaifa asbahtum, bagaimana kabar kalian? Ya, asbahtum itu kabar kalian di pagi hari ini. Ya, para sahabat menjawab, asbahna mu'minina billah. Jadi sahabat jawabnya enggak baik, luar biasa gitu ya. Tapi di pagi hari ini kami beriman kepada Allah. Nah, kemudian Nabi melanjutkan, wa kaifa alamati imanikum. Apa tanda iman kalian? Para sahabat menjawab, nasbiru alal bala. Wahai Rasulullah, kami bersabar atas segala ujian dalam kehidupan. Wa nashkuru alal raha, dan kami bersyukur atas anugerah-anugerah Allah. Wa narda bil qadha, dan kami ridha dengan takdir-takdir Allah. Tiga jawaban inilah kemudian Nabi melanjutkan, qala antumul mu'minuna haqqan. Berarti kalian adalah orang-orang mukmin sejati di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sabar atas segala ujian, bersyukur kepada Allah, dan ridho dengan takdir-takdir Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hari ini temanya lebih ke ingin memohon kepada Allah memuhammadkan jiwa dan raga kita.
Wahai Allah, Muhammadkan jiwa kami dan Muhammadkan raga kami. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Muhammad, sebuah nama yang kita akan distempel orang bakhil oleh Allah ketika mendengar namanya tidak bersolawat. Gitu ya. Jadi siapa manusia paling bakhil, koret, medit, buntut kasiran? Ketika mendengar nama Muhammad tidak bersolawat. Ini namanya luar biasa, Muhammad. Mendengar namanya orang mendoakannya. Ya. Mau nggak sih ketika ada sebuah dialog di antara teman, kemudian dia menyebut nama kita, katakan Jaka misalnya, katakan Ahmad, ya. Kemudian orang itu, waduh, itu orang baik itu, mudah-mudahan dia sehat selalu. Gitu. Ya. Orang mendengar nama Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Ini yang kita inginkan kepada Allah. Ya. Dari sisi nama saja, Allah perintahkan kita mendoakannya, mendengar namanya saja mendoakannya. Kita ingin menjadi orang-orang yang memiliki amal baik, amal yang dikenal oleh Allah, oleh orang, dikenalkan oleh Allah tentang kita kepada orang. Karena secara prinsip amal itu ada dua. Di surah Yasin ayat 12, Inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharahum wa kullu syai'in ahsaynahu fi imamin mubin. Sesungguhnya kami akan menghidupkan orang mati, ya, dengan dua amal, ma qaddamu, ya. Itu amal primordial kita, dia dengan Allah Subhanahu wa taala, hablum minallah. Wa atharuhum, dan amal peninggalannya, rekam jejaknya. Ya. Ini ada rekam jejak luar biasa nih, terbangun sebuah masjid megah bernama Masjid Al-Hidayah. Ini wa atharuhum, ya. Peninggalan yang luar biasa. Ribuan orang terlibat, mungkin ratusan orang, ribu terlibat, ya. Dari mulai pondasi sampai berdiri semuanya terlibat, ya. Masya Allah, ya. Sehingga ketika nama kita minimum terakhir, ya, disebutkan dalam sholat jenazah, ya. Ayyuhal jamaah asyhidu anna hadzal mayyit min ahlil khair. Jawabannya khair. Kita ingin disebut nama kita itu adalah ahli kebaikan. Ya. Seperti nama Muhammad disebut orang selalu baik. Ini kita baru bicara nama nih. Ya. Biasanya sampai jam berapa? Jam 6 ya? Syuruk ya? Syuruk jam berapa di sini? Ya. Dari nama saja Allah sudah memuliakan Nabi Muhammad, disebutnya orang akan mengenal kebaikannya. Nah, gimana caranya itu? Ketika nama kita disebut, ya, orang teringat dengan kebaikan kita. Ya. Kebaikan kita menjadi seorang penjuru kebaikan, hablum minallah. Dan kita dikenal dengan orang-orang yang baik secara sosial. Kita punya rekam jejak. Ya. Di masjid ini kita betul-betul perhatian. Ya. Ketika sedang berjalan, melihat sampah kecil, kita ambil dan kita buang. Ya. Nanti nama kita akan dimuhammadkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nama yang terpuji. Nah, ini dari sisi Muhammad, ketika disebut orang mendoakannya. Nah, kita meminta kepada Allah ketika orang menyebut nama kita, orang mendoakan kita. Nah, Muhammad adalah nama terpuji. Ada lagi nama terpuji itu Mahmud. Gitu ya. Ada nama Mahmud? Ada ya? Saya punya
sahabat dulu waktu di Al-Ghazali, saya alumni muallimin muallimat Al-Ghazali. Ya, itu kader sekolahnya 6 tahun. Ya, kader Syekh Abdullah Binu. Ya, saya punya sahabat namanya Mahmud. Mahmud artinya apa? Terpuji juga. Ya. Kalau Mahmud dari Hamida Yahmidu Mahmud, isim maf'ul. Kalau Muhammad, Hammada yuhammidu. Ya, Muhammad, ya, isim maf'ul juga, ya, yang terpuji. Ya. Cuman apa perbedaannya? Nah, ini kita baru bicara nama. Apa perbedaan Muhammad dengan Mahmud? Ya. Mungkin kita punya jiwa Mahmud, tapi belum tentu punya jiwa Muhammad. Ini contoh jiwa Mahmud. Bapak siapa namanya Pak? Pak Najib. Bapak punya tetangga. Bapak dengan tetangga ini baik. Bapak punya rezeki, punya makanan, Bapak kasih itu antar tetangga. Dia punya makanan, punya rezeki, kasih Bapak. Selalu interaksi. Nah, tapi di seberang sana, di rumah sebelah sana, ada tetangga yang nggak baik sama Bapak. Ya. Bapak hanya baik kepada tetangga yang baik. Ya. Ngapain ke tetangga sana? Dia dua orang sama kita nggak baik kok. Nah, itu sifat Mahmud. Ya. Baiknya sama orang yang baik dengan kita, gitu loh. Ya, jadi ada keterbatasan. Mendengar tetangga yang baik sama kita sakit, kita tengok ke rumah sakit. Ya. Mendengar tetangga yang jahat sama kita, tetangga, ya, suka gibahin, ngomongin, ya, bikin status nggak bener, ya. Kemudian sakit, dirawat. Kira-kira apa Pak respon kita Pak? Alhamdulillah keadilan Allah telah turun dari langit gitu ya. Itu sifat Mahmud. Jadi baik sama yang baik lagi ya. Tapi kalau Muhammad tidak. Muhammad baik kepada orang yang baik kepadanya, Muhammad baik kepada orang yang jahat kepadanya. Itu Muhammad. Shallu ala Nabi. Ingat kisah populer? Beliau mau ke masjid, dilempar sama orang dari atas loteng. Ya. Beliau pulang, besok mau sholat dilempar lagi. Sampai di masjid harus membersihkan gamisnya. Suatu saat ketika lewat tidak ada lemparan. Ditanyalah kabar, cari-cari informasi, kenapa orang itu, kemana orang itu? Ternyata sakit. Saya mungkin mendengar orang yang jahat suka ngelempar kita, ya. Sakit. Ya. Ya. Tapi apa yang dilakukan oleh Muhammad? Dia menjenguknya, membawanya makanan. Ya. Begitu dia ketuk pintu, Muhammad masuk, dia menggigil, dia kaget yang datang Muhammad. Ini jiwa Muhammad. Dulu kiai saya pernah cerita. Jadi kalau di daerah-daerah itu kan zaman dulu tradisi-tradisi Maulid, ya, PHBI lah ya, peringatan Hari Besar Islam. Ada Maulid, Isra Mi'raj, ada Muharraman gitu ya. Itu kan antara jalan jauh ikut kiai itu. Ya. Berjalan ya antar surau. Ya. Kalau di Lombok tuh terkenal dengan Tuan Guru misalnya. Itu santri itu dibawa untuk peringatan Maulid. Sampai ada kisah kiai yang
makan di tempat maulid, kemudian sambil jalan ada daging yang nyelap di giginya, kemudian dia nyari bambu, yang dia ambil adalah bambu rumah orang dicolek sedikit segini, namanya selilit, untuk apa? Ngilangin nih bekas daging yang nyelap di gigi. Ini bambu segede gini diambil di rumah pagar orang, itu menyebabkan kiai itu nggak masuk surga. Ini baru bambu segini, apa bambu gelondongan ya, seperti itu. Nah, suatu saat ada santri, rombongan santri yang hadir dalam sebuah acara itu. Kiainya tidak ikut, kiainya di pesantren. Nah, di acara itu kiai yang ceramah itu menjelek-jelekan kiai mereka. Jelek-jelekan kiai mereka. Wah, itu mendengar ceramah santri ini, wah, mendidih nih, panas dengar kiainya dijelekin. Singkat kisah, besok santrinya laporan subuh-subuh. Pak Kiai, ada apa? Kami mau lapor nih. Apa tugas yang Pak Kiai berikan kepada kami? Kenapa? Malam kami hadir acara pengajian, itu kok guru jelek-jelekin Kiai, gibahin Kiai. Kiai ini begini segala macam. Kami sebagai murid Kiai kan, waduh. Ya udah, tunggu sebentar. Kiainya ke dalam. Kira-kira kiainya ke dalam mau ngapain? Dia bikin makanan, Pak. Makanan. Kalau kita parsel kali ya. Tolong sampaikan salam pada kiai yang jelekin saya. Dibawa sama santrinya. Ya, ini hadiah dari kiai kami. Ya. Kiai itu tersentuh. Ya. Dan akhirnya bersilaturahmi. Ya. Kalau kita ngirim makanan isinya apa kira-kira? Ancaman kali ya. Gitu ya. Gitu. Inilah jiwa. Inilah jiwa yang dimiliki oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi yang Muhammad, dia baik, dia soleh, dia ihsan kepada siapa? Kepada siapapun, hatta kepada musuhnya. Dia diteror oleh pamannya Abu Lahab, oleh pamannya yang lain Abu Jahal, tapi dia tetap bersikap baik. Ini yang mahal. Ini semangat yang kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena orang baik kepada orang yang baik itu biasa. Tapi orang baik kepada yang berbuat tidak baik kepadanya, ini yang luar biasa. Ini dari sisi nama. Mari kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala agar anugerah nama yang Allah berikan lewat orang tua kita, ketika orang mendengar nama kita, image dia terhadap kita ini positif, selalu baik. Makanya ketika Nabi kita Muhammad sedang berada di dalam Ka'bah, di luar sana musuh-musuhnya membuat isu, jangan ke dalam Ka'bah, ada orang gila. Ada orang gila. Orang kan penasaran, siapa orang gila di dalam itu? Begitu orang masuk penasaran, loh kok Muhammad? Kok orang gila Muhammad? Kok orang gila terpuji gitu? Jadi dari namanya saja Allah sudah jaga beliau dari keburukan-keburukan. Kan orang heran, Pak. Kok ada orang gila namanya kok Muhammad? Orang gila, ada nggak sih orang gila terpuji, Pak? Nggak ada. Ada nggak sih orang penyihir terpuji gitu? Jadi saat itu juga isu-isu berita-berita tentang Muhammad yang gila, yang jelek, yang penyihir itu
terbantahkan oleh nama Muhammad itu sendiri. Ya. Oleh nama Muhammad itu sendiri. Ya. Kok ada orang gila kok namanya kok terpuji? Gak nyambung gitu. Kok orang gila terpuji? Ya orang gila kan buruk, tapi kok terpuji? Penyihir jahat kok terpuji? Mana ada penyihir jahat terpuji? Ya. Dari sisi nama kita memohon kepada Allah agar Allah memuhammadkan nama kita. Amin ya rabbal alamin. Ya, masya Allah. Ya. Ya. Kita memang tidak akan sama nama kita, meskipun nama kita Muhammad awalnya, memang kita tidak akan sama. Tapi jika Allah menginginkan dengan doa-doa kita agar Allah menjadikan kita seperti nama Muhammad, meskipun nama kita tidak Muhammad. Pernah nggak sih kita diklarifikasi oleh orang? Ada berita buruk tentang kita, kemudian orang mengklarifikasi tentang kita. Oh enggak demikian. Dia orangnya nggak begitu. Setahu saya dia orangnya baik. Gitu. Ini adalah bagian dari jiwa Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Para jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedua tentang eksistensi. Saya ingin membacakan satu ayat. Ini ayat, masya Allah nih ya. Saya mengaji tafsir ini bangga Pak. Berbahagialah menjadi umat Nabi Muhammad SAW. Karena semua para nabi, jumlah nabi ada berapa? Pak? 124.000, masya Allah. Lihat muqaddimah kitab Fathul Mu'in. Ada dalam muqaddimahnya. Allah mengutus 124.000 nabi. 315 rasul. Tapi dalam kitab lain 313. 25 nabi dan rasul wajib kita mengenal. Ingat ya, kita wajib mengenal 25 nabi dan rasul. Berarti di rumah kita harus ada kitab. Kitab apa? Kisah-kisah para nabi. Ada di rumah? Ada nggak Pak? Insya Allah ada. Dibaca nggak? Nah ini masalahnya. Beli Pak. Tapi yang lengkap, ya, bukan yang kayak anak SD yang tipis itu, bukan. Ada yang lengkap. Sahihu Qasasil Anbiya. Ada 3 jilid itu, udah diterjemahkan, ada dalilnya, ada ini. Ya. Itu dibaca. Ya. Kenapa? Karena ini rukun iman. Iman kepada Allah, malaikat, kitab, iman kepada Rasul. Ma'rifatur Rasul wal anbiya, ma'rifatur Rusul wal anbiya. Mengenal Rasul-Rasul dan Nabi Allah yang wajib dari Adam sampai ke Muhammad. Bagaimana kisah Nabi Adam? Bagaimana kisah Nabi Idris, Nuh dan seterusnya. Dikaji di sini khusus kisah-kisah para nabi, belum ya? Nah, perlu juga dikaji. Kalau ingin mendengar kisah-kisah para nabi disampaikan oleh pakar Qisasul Anbiya, Qasasul Anbiya, ini sekalian promo ya. Dengar Radio Wadi, Radio Wadi itu sore, kira-kira jam 4:30. Al Habib, siapa namanya? Saya lupa ternyata. Ada tuh kisah-kisah para nabi. Habib Taufik Pasuruan. Dirinci. Nabi Adam saja kisahnya sampai berapa episode itu. Ya. Apa kata Allah?
Ini bicara eksistensi Nabi kita Muhammad SAW. Wa idh akhadallahu mitsaqan nabiyyin lama ataitukum min kitabi wa hikmah thumma ja'akum rasulun musaddiqun lima ma'akum la tu'minunna bihi wa la tansurunna qala aqrartum wa akhadhtum ala dhalikum isri qalu aqrarna qala fashhadu wa ana ma'akum minasyahidin. Dan ingatlah ketika Allah mengambil perjanjian dari para nabi, manakala aku memberi kitab dan hikmah kepadamu, lalu datang kepada kamu seorang rasul yang membenarkan apa yang ada kepada kamu, niscaya kamu akan sungguh-sungguh beriman kepadanya dan menolongnya. Allah berfirman, apakah setuju atas penerimaan perjanjian denganku atas yang demikian itu? Mereka menjawab, kami berikrar. Allah berfirman, jika demikian bersaksilah kamu wahai para nabi, dan aku menjadi saksi bersama kamu. Rasul pertama siapa, Pak? Nabi siapa Rasul pertama? Nabi Nuh. Saya coba ilustrasikan gini ayat ini. Jadi para nabi yang diutus oleh Allah, ya, terutama Rasul yang menyampaikan wahyu Allah, mereka dibekali oleh Allah dengan kitab atau suhuf seperti Ibrahim, suhuf Ibrahim atau Musa. Nabi-nabi yang dapat suhuf, ya, Nabi Nuh, Nabi Idris, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, ya. Nabi Idris 50 suhuf, Nabi Nuh 50 suhuf, Nabi Ibrahim 10 suhuf, Nabi Musa 10 suhuf. Ya. Nabi-nabi yang mendapatkan kitab dan suhuf dan hikmah pelajaran-pelajaran untuk disampaikan kepada umat, itu di briefing dulu oleh Allah. Mohon maaf, saya pakai bahasa saya, di briefing dulu oleh Allah. Apa briefingnya? Gini. Wahai para nabi, aku ambil perjanjian dari kalian. Aku bekali kalian dengan kitab dan hikmah. Ketika kalian menyampaikan risalah ini dengan kitab dan hikmahku, kata Allah, kemudian datang seseorang rasul kepada kalian membenarkan ajaran yang kalian bawa, berjanjilah kalian akan beriman mengikuti dia, dan berjanjilah kalian akan menolongnya. Qalu, mereka menjawab, ya, akrorna, kami berikrar, kami berjanji untuk itu. Siapa yang dimaksud Rasul itu? Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi andaikan Nabi Nuh ketika dia berdakwah dengan kitab dan hikmah, kemudian datang Muhammad kepada Nabi Nuh dan Muhammad membenarkan ajaran Nuh, Nuh akan berpindah mengikuti Muhammad dan akan membela Muhammad. Andaikan Ibrahim ketika berdakwah, datang Muhammad kepadanya, Ibrahim telah berjanji kepada Allah, Ibrahim akan melepaskan eksistensinya sebagai Nabi dan Rasul, dia akan mengikuti Muhammad dan dia akan membela Muhammad. Andaikan Musa kedatangan Muhammad dan Muhammad membenarkan risalah yang dibawa Musa, secara otomatis Musa akan mengikuti Muhammad dan membela Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini kedudukan, Pak. Jadi secara eksistensi gimana? Secara eksistensi Nabi Muhammad adalah Nabi dan Rasul semua para nabi, Nabi dan Rasul semua umat para nabi. Nanti pada hari kiamat akan bersaksi untuk nabi-nabi yang lain, umat siapa? Umat Nabi Muhammad SAW. Wahai Nuh, apakah engkau telah sampaikan risalahku kepada mereka? Iya. Ini Pak, baca ya, baca dalam Qisasul Anbiya tadi, Sahihu
Qasasul Anbiya nama kitabnya. Udah ada terjemahnya itu. Umat yang paling begundal, paling kurang ajar di bumi itu umat Nabi Nuh. Sampai di situ diterangkan, ya, saking jahatnya umat Nabi Nuh, ya, kan umatnya paling dikit tuh. Dakwah 1000 tahun kurang 50. Tapi umatnya berapa? Dalam riwayat hanya 80 orang. Ya ikut perahu Nabi Nuh itulah akan masuk surga ke dalam surga bersama Nabi itu. Ya. Itu umat-umat Nabi Nuh yang Allah tenggelamkan di banjir yang seperti kaljibal, seperti gunung itu dalam Al-Quran. Itu pada hari kiamat, saking jahatnya mereka di dunia, mereka tutup telinga ketika Nabi Nuh berdakwah. Yaj'aluna asabiahum bi adzanim. Nabi Nuh berdakwah, mereka tutup telinga, Pak. Nanti di akhirat juga kurang ajar nih mereka. Ketika Nabi Nuh ditanya oleh Allah, apakah aku sudah menyampaikan, kalian sudah menyampaikan risalahku wahai Nuh kepada umatmu? Iya. Kemudian oleh Allah dikonfirmasi kepada umatnya, wahai umat Nuh, apakah Nuh sudah menyampaikan risalahku kepada kalian? Kurang ajar nggak umat Nabinya? Enggak, belum pernah tuh. Nauzubillah min dzalik. Alhamdulillah ada umat yang menjadi saksi. Siapa mereka? Insya Allah kitalah yang menjadi saksi Nabi Nuh. Dari mana kalian tahu bahwa Nuh menyampaikan risalah? Dari kitab kami Al-Quran. Karena Al-Quran membicarakan semuanya. 9 kisah dalam Al-Quran. Di antaranya salah satunya kisah tentang Nuh yang menyampaikan risalah kepada umatnya. Akhirnya umat Nabi Nuh di dunia ditenggelamkan oleh Allah dengan banjir, di akhirat disiksa di dalam neraka selama-lamanya. Nauzubillah min dzalik. Siapa yang menjadi saksi? Umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Memangnya ada ayat yang meminta kita eksistensi? Ada, Pak. Kan kita ingin menjadi para pemimpin orang-orang yang bertakwa. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Kita minta kedudukan di hadapan Allah. Para menjadi pemimpin orang-orang baik. Ya, kita minta kepada Allah. Seperti Muhammad, para pemimpin orang baik. Lamman taqal baital ma'mur shalla imam. Kan ada syair ya. Ini ada 2 ulama keturunan Rasulullah. Satu namanya Ja'far Al-Barjanji. Beliau mengarang kitab tahun 1128. Namanya kitab Al-Barjanji. Tahun berapa, Pak? 1128. Waktu itu beliau mengeluarkan uang investasi untuk mengarang kitab Al-Barjanji itu 3 miliar, Pak. Waktu itu tahun 1128. Beliau orang Kurdi. Beliau pergi ke Suriah, ke Yaman, ke Madinah, ke Mesir, ke Mekah untuk minta tauqi. Tauqi itu tanda tangan. Persetujuan para ulama, beliau mengarang kitab Al-Barjanji. Yang kitab itu disebarkan oleh beliau di setiap acara maulid. Mengenang kembali sejarah sosok mulia. Sampai datang ke negeri kita, kitab itu. Coba, Pak. Kalau Syekh Al-Barjanji minta royalti penulisan kitab, mungkin beliau menjadi salah satu orang terkaya di dunia. Karena kitabnya dicetak di seluruh dunia. Sampai kita tidak pernah lupa ya, di setiap acara lahiran anak akikah. Digendong, dikelilingkan ke jamaah dengan ucapan, Ya Nabi
salam alaika. Itu karangan Syekh Al-Barjanji, Pak. Ya, meskipun tradisi ini udah mulai di beberapa tempat tidak, tapi di daerah masih, Pak. Sejak kecil, sejak 7 hari, telinga kita sudah didengarkan tentang Muhammad. Hebatnya eksistensi Muhammad. 7 hari, Pak. Para jamaahnya dikasih minyak wangi, dipotong rambutnya. Siapa yang diperdengarkan? Muhammad, Muhammad, Muhammad. Ya. Kelak anak ini akan berakhlak seperti Muhammad. Masya Allah. 1128, 700 tahun kemudian ada seorang syekh dari Madinah namanya Ali Hussein mengarang kitab namanya Simtud-Duror tahun 1913. Yang sekarang lebih agak populer. Ya. Karena bedanya Al-Barjanji dengan Simtud-Duror itu apa? Kalau Al-Barjanji tidak ada tawasulnya, ya. Kalau Simtud-Duror ada tawasulnya, penyebutan nama ini sampai kepada Rasulullah. Jadi ada sanadnya lah kira-kira. Kalau Al-Barjanji pure Syekh Al-Barjanji mengungkap sejarah sebelum Nabi lahir sampai Nabi wafat, eksistensi beliau, pujian. Sampai ada kata-kata yang kalau tidak dipahami oleh yang ngerti bahasa Arab, ini dianggap sebuah bid'ah dolalah. Apa itu? Anta syamsun, anta badrun, anta nur, fauqa nur. Apa ini kalimat? Ini musyrik. Ya Anda nggak ngerti bahasa Arab aja. Bahasa Arab itu kan bukan sekedar bahasa Arab. Ada ma'ani, ada bayan, ada balaghah. Ada kalamnya. Ya. Dalam ilmu balaghah ini sedikit saya sampaikan nih, supaya clear. Apa sih makna anta syamsun, anta badrun, anta nur fauqa nur? Apa ini? Uslub bahasa ini gimana? Ya. Anta syamsun, engkau matahari. Ini kalimat yang sudah mengalami pemerasan. Asal katanya, ini dalam ilmu balaghah nih, Pak. Anta kasyamsi fil diyai. Ini karangannya Syekh Al-Barjanji. Wahai Muhammad, engkau seperti matahari. Cahayamu seperti matahari yang menyinari bumi. Setuju nggak kalimat itu? Setuju dong. Wa ma arsalnaka illa rahmatal lil alamin. Jadi Nabi Muhammad itu menyinari bumi dengan cahayanya, cahaya iman. Jahiliyah hilang. Anta kasyamsi fidyai. Engkau Muhammad seperti matahari menyinari bumi, menyinari semesta, menjadi baik kehidupan. Nah, dalam balaghah itu ada namanya pemerasan kalimat. Kalimat ka dengan fidyai perumpamannya dihilangkan, namanya ini tasbih baligh. Jadi langsung disebutkan anta syamsun, maksudnya anta kasyamsi fidyai. Begitu kalau Anda ngerti bahasa Arab. Kok nggak ngerti tapi berkomentar gitu loh maksudnya. Sehebat apa Anda dengan Syekh Al-Barjanji? Seorang ulama yang ditandatangani ulama Mesir, ulama Makkah, Madinah, Suriah, Yaman, semuanya menandatangani kalimat itu. Tiba-tiba di akhir zaman ada orang yang sok mengkritik itu. Kan aneh. Ya. Jadi sekarang orang nggak ngerti tapi mengkritik. Ya. Kalau dipelajari, oh itu maksudnya. Dan wajar, Pak. Orang memuji Muhammad setinggi langit wajar. Wajar, Pak. Sangat
sangat boleh saja. Orang kita kalau tidak menyebut nama Muhammad, salat aja kita tidak sah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Ya Allah, Muhammadkan jiwa raga kami. Berikan kami satu kedudukan, satu eksistensi di mana kami bisa berkontribusi untuk memimpin dunia ini. Berkolaborasi dengan kebaikan, menyampaikan ide-ide. Kan yang tentang Muhammad kan melekat 3. 1, kelahiran di Rabiul Awal. Kelahiran Nabi kita Muhammad SAW. Dengan membawa, dengan diamanahi 124.000 karakter kebaikan para nabi ada di dalam jiwa Muhammad. Imam Nawawi dalam kitab Nasaihul Ibad pada pembukaan mukadimahnya mencantumkan satu hadis. Hadis qudsi. Lau anna awalukum wa akhirukum wa insakum wa jinnakum atqar rajulin. Andaikan manusia-manusia dan kalangan jin di masa lalu, dari zaman Nabi Adam sampai ke manusia terakhir, semuanya bertakwa seperti bertakwa Nabi Muhammad. Masya Allah. Jadi ketakwaan Nabi Muhammad itu ketakwaan yang dikumpulkan dari manusia Nabi Adam sampai Nabi terakhir. Ada manusia yang paling bertakwa dikumpulkan, itu belum cukup untuk sebanding dengan takwanya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi Nabi. Biasa, Pak. Jadi kita minta lewat apa? Lewat sholat malam. Kita minta kepada Allah, ya Allah, bangunkan hamba di waktu yang Engkau cintai, ya Allah. Yang waktu yang Allah cintai jam 3, setengah 3. Ya boleh jam 3 lewat, bangun sholat. Minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak asa ayyab asaka rabbuka maqamam mahmuda. Kedudukan. Kita bukan ingin dihormati, bukan. Kita memiliki kehormatan, kita memiliki izzah, kita memiliki kemuliaan di hadapan hamba-hamba Allah. Dengan karakter, dengan ibadah kita, dengan semangat perjuangan kita dengan Islam, Allah berikan kita kemuliaan. Meskipun kita bukan siapa-siapa. Itu yang kita minta, Muhammadkan jiwa dan raga kami, wahai Allah. Di hadapan semua para nabi, bahkan kisah-kisah yang sahih, ada satu nabi yang ingin menjadi umat Nabi kita Muhammad SAW. Nabi siapa itu? Nabi Musa alaihissalam. Dia pernah bermunajat, ya Rabb, is'alni min ummati Muhammad. Wahai Allah, jadikan aku umat Muhammad. Kita sebagai umatnya, ingin mengagungkannya saja dijadikan debatable. Kita ingin mengagungkan Nabi kita, kok diributin gitu. Dituduh inilah, dituduh itu. Tidak, kami ingin mengagungkan Muhammad. Kami ingin mencintai Muhammad lewat, boleh jadi caranya Muhammad tidak lakukan, karena memang Muhammad tidak mungkin memuji-muji dirinya. Gitu loh, Pak. Jadi kalau sebuah amal yang tidak dicontohkan oleh Nabi Rodun, ya gimana berislam ini? Kan ayatnya cukup jelas. Wa may yu'azzim syairallah fa innaha min taqwal qulub. Al-Hajj ayat 32 tuh. Siapa saja yang mengagungkan syiar-syiar Allah. Saya mau tanya, Makkah syiar Allah? Syiar Allah. Madinah syiar Allah. Masjid syiar Allah. Para nabi syiar Allah. Nabi Muhammad, Nabi kita syiar Allah. Wa may yu'azzim, siapa yang mengagungkan eksistensinya, kedudukannya. Kita ingat-ingat nasihatnya, kita ingin menghidupkan sunnahnya melalui sebuah tausiah, seminar, workshop, apa saja, silahkan.
Dan secara psikologis orang kalau ada momentum tuh ada situasi yang connecting. Ya, Rabiul Awal misalnya. Ini kan hari kelahiran, hari hijrah, bulan hijrah, dan wafatnya Nabi kita Muhammad SAW. Kita diingatkan oleh ulama. Oh, di bulan inilah Nabi kita lahir. Yuk semakin berbanyak bersolawat. Yuk kita ingat perjuangannya. Itu kan lebih kena. Kita agungkan. Ada pengagungan setiap hari. Bersolawat. Salawat khusus. Ada salawat yang diijazahin. Ada yang salawat biasa saja kita amalkan. Berapa guru dari Habib ulama yang mengijazahkan salawat. Kita amalkan. Ada setiap hari Jumat. Kita mengenang Nabi dengan salawat sebanyak-banyaknya di hari Jumat. Allahumma sholli ala Rasulullah. Ada yang setiap tahunan, kan gitu. Itu sesuatu yang mubah-mubah saja. Bahkan mengingatkan kisah-kisah tentang Nabi. Berapa ribu, mungkin jutaan manusia yang telah terinspirasi untuk beragama Islam, masuk Islam. Ya. Masuk Islam. Dengan diingatkan kisah Muhammad. Dengan dikisahkan tentang Muhammad, berapa ribu jutaan orang yang bertobat kepada Allah. Kembali ke jalan Muhammad. Berapa orang yang pelit, bakhil, begitu mendengar kisah Muhammad, dia menjadi orang yang baik, dermawan. Berapa orang yang tidak ahli masjid, nggak pernah ke masjid, begitu dikisahkan tentang Muhammad, dia menjadi orang yang pencinta masjid. Kan sebetulnya agama ini kan gimana hasil akhir? Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Kan agama ini kan hasil akhir. Mari kita mengakhiri kehidupan kita. Boleh teori begini-begini silahkan, tapi akhirnya gimana? Tetap menjadi umat Muhammad apa tidak? Nah, supaya kita ingin itu, kita terus mengkaji. Saya punya guru di Malaysia, punya camp training di Janda Baik, namanya ABC, Awareness Before Change, tentang perubahan. Saya masih teringat beliau mengungkapkan tentang definisi cinta yang sangat sederhana. Saya bilang gini, Sir, cinta itu apa sih? Cinta kepada Allah itu seperti apa? Cinta kepada Nabi itu seperti apa? Cinta kepada pasangan, cinta kepada masjid, cinta kepada Quran, cinta kepada hadis, cinta itu seperti apa? Beliau bilang ini, cinta itu cuma dua. Berapa? Dua. Beliau bilang ini, di mana ada cinta, segalanya akan mudah. Dan selalu ada waktu. Hanya dua. Selalu mudah dan selalu ada waktu untuk bertindak. Cinta sholat. Selalu mudah dipanggil untuk sholat. Dan selalu siapkan waktu untuk sholat. Itu cinta. Cinta kepada Allah selalu mudah untuk Allah dan selalu ada waktu untuk Allah. Keren banget nih saya bilang. Ya, sederhana itu. Cinta kepada Muhammad selalu mudah dan selalu ada waktu untuk Muhammad. Cinta kepada pasangan selalu mudah dan selalu ada waktu untuk pasangan kita. Cinta kepada anak selalu mudah untuk anak dan selalu ada waktu untuk anak. Cinta kepada masjid selalu mudah ketika masjid memanggil dan selalu ada waktu untuk masjid. Cinta. Para jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dari sisi nama, dari sisi eksistensi. Ini sekilas-sekilas saja. Yang terakhir, kita ingin memperoleh syafaat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semuanya ingin kita ya.
Semoga Allah mengizinkan kita dengan mendapat syafaat dari Nabi kita Muhammad SAW. Ya. Yang terakhir ini ada hadiah dari saya. Ya. Saya ingin mengijazahkan sebuah sholawat. Mau? Silakan mendekat. Kita akan tutup dengan ijazah sholawat. Boleh? Lebih dekat, Pak. Dan insya Allah mengamalkannya. Lebih dekat, lebih bagus, Pak, supaya tidak salah. Bapak tinggal mengikuti saya. Kalau saya katakan azaztukum, semuanya jawab qabiltu. Azaztukum qabiltu. Masya Allah, Pak. Berkah sholawat ini saya tidak usah ceritalah. Tapi mudah-mudahan Allah kabulkan untuk bapak-bapak semua. Jadi kalau ada setelah saya bacakan, Bapak ikuti, kemudian di akhir saya katakan azaztukum, Bapak jawab qabiltu. Saya ijazahkan salawat ini, Bapak katakan saya terima. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin Al-Fatih lima ugliq Al-Khatim lima sabaq Nasiril haq bil haq wal hadi ila siratakal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Ajaztukum. Baca Bapak setiap selesai sholat 21 kali. Setiap selesai sholat Bapak zikir biasa, udah selesai, boleh sambil duduk atau kalau sedang sibuk boleh sambil berjalan. Baca sebanyak berapa? 21 kali. Ya. Nanti teksnya saya kirim ke beliau. Ya. Itu namanya salawat Fatih. Ya. Insya Allah Bapak ada urusan, Allah mudahkan. Anak Bapak ada urusan, Allah mudahkan. Ya, kita sedang ada apa, Allah buka. Ya, ingin mencintai Nabi, Allah buka hati kita. Ingin mencontoh Nabi, Allah mudahkan. Ya. Intinya adalah bagaimana kita mau nggak bersalawat. Ya. Para ulama, para sahabat itu salawatnya paling banyak. Mungkin sehari berapa kali mereka bersalawat. Ya. Dan memang ijazah ini penting. Ya. Saya sampai dapat sholawat ijazah dari Habib Lutfi. Ya. Itu sehari 15.000, Pak. Ya. Masya Allah. Tapi itulah. Ya. Insya Allah setiap selesai sholat Bapak zikir seperti biasa. Ya. Setelah itu tutup dengan sholawat Fatih sebanyak 21 kali. Mudah-mudahan yang kita minta adalah syafaat Rasulullah dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada keberkahan di dunia, itulah eksistensi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan Allah muhammadkan jiwa kita, Allah muhammadkan jiwa raga kita, Allah muhammadkan keluarga kita, Allah muhammadkan anak-anak kita. Raga kita Allah sehatkan. Karena manusia yang paling sehat itu Nabi Muhammad. Ya. Di saat situasi seperti ini orang selalu ramai di rumah sakit. Allah sehatkan kita seperti Nabi kita Muhammad SAW. Sehat, Pak. Nabi itu sehat. Meninggal nggak ada penyakit yang berat. Ya. Itu yang saya maksud dengan muhammadkan raga itu adalah Allah sehatkan kita seperti sehatnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana amanna faghfir lana dhunubana wa qina adzaban nar. As-sabirin was-sadiqin wal qanitin wal mustaghfirin bil ashar. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliqa al-khatim lima sabaqa nasiril haqqi bil haqq والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله
haqqa qadrihi miqdaril azim. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. اللهم ارزقنا يا الرزاق ووالدينا وجماعتنا يا الله جميعا حسن الخاتمة. صلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. هدانا الله وإياكم أجمعين. Mohon maaf lahir batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.